Pemirsa, usai MUI Jawa Timur menetapkan fatwa haram untuk sound horeg, suara-suara perlawanan bermunculan, terutama dari pelaku-pelaku sound horeg. Mereka mengecam fatwa dari MUI tersebut, bahkan dengan kata-kata yang sangat pedas. Kesulitan Ampun dah Bang Jago, mau sampai kapan sih rombongan sound horeg sewenang-wenang begini? Aduh, bangunan fasilitas umum yang dibongkar lah, bangunan pribadi warga yang dibongkar lah, sampai warga kehilangan haknya untuk hidup tenang dan damai. Untunglah secercah cahaya penyelamat datang dari MUI Jawa Timur. MUI Jatim menetapkan fatwa haram atas sound horeg karena dinilai memiliki banyak mudaratnya alias banyak kerugian yang ditimbulkan. Salah satunya adalah volume suara yang jauh melebihi batas wajar hingga mengganggu orang lain. Sudah begitu, sound horeg ini juga diiringi tari-tarian tak pantas yang kerap menonjolkan bagian tubuh tertentu. Fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2025 itu mengatakan bahwa keberadaan sound horeg itu lebih banyak madorotnya daripada manfaatnya, sehingga dalam fatwa ini dikatakan haram dengan berbagai macam argumen yang sudah dijelaskan di sini, baik sifatnya itu dasarnya syariat maupun dari kajian-kajian yang telah dilakukan. Maka haram secara mutlak. Ya, pertimbangannya untuk dampak sosialnya seperti apa sih yang tertera dengan fatwa MUI itu? Dampak sosial yang ditimbulkan keberadaan sound horeg ini ya tentunya mengganggu ketertiban masyarakat dan juga kesehatan. Sehingga dari dampak tersebut sudah bisa dipastikan itu adalah sifatnya madharat. Apalagi dalam rangkaian dari pertunjukan sound horeg tersebut ada kemaksiatan-kemaksiatan, misalkan di sana ada joget tarian dengan seorang perempuan yang berbusana yang membuka aurat. Itu tentunya melanggar syariat. Juga ada minum-minuman yang biasa mengiringi kegiatan tersebut, itu juga dilarang oleh syariat dan agama. Sehingga dalam konteks ini kegiatan tersebut mulai dari pelaksanaan maupun bunyi sound itu sendiri itu mengandung unsur kemaksiatan-kemaksiatan. Inilah yang kemudian menjadi pertimbangan MUI Jawa Timur melakukan fatwa haram terhadap kegiatan tersebut dan juga soundnya sendiri, bunyi soundnya sendiri yang itu bisa horeg ya, menggetarkan dan sampai merusak pada tataran tertentu pendengaran manusia. Praktiknya nggak cuma merusak pendengaran, sound horeg juga merusak banyak bangunan milik umum maupun pribadi. Lagi pula kalau ada yang sebut-sebut sound horeg budaya, apakah melakukan perusakan merupakan budaya kita? Ataukah budaya kita sekarang adalah merusak? Tapi usai fatwa haram atas sound horeg ditetapkan MUI, kelompok-kelompok sound horeg mulai melakukan perlawanan. Lihat saja tingkah pola rombongan horeg ini. Mereka memasang tulisan halal di sistem-sistem suara mereka. Lain pula dengan pengusaha sound horeg ini. Ia mengkritisi MUI yang menurutnya tidak punya alasan untuk menjatuhkan fatwa haram atas pola tingkah yang disebut seni ini. Sanmu haram, mlebu neraka kapok. Piye? Kaya panitia swarga ngarom-ngarom milik. Son haram ha? Oh, son horeg haram piye? Son horeg haram iki kaya wis tau mati ngarom-ngaromne. Wis tau mati ngaromno ora apa-apa. Pernyataan pengusaha sound horeg ini pun jadi viral. Banyak yang pro dan lebih banyak lagi yang kontra. Kalau sound horeg memang merupakan seni, mengapa seni itu menyakiti dan merusak? Dari Surabaya, Jawa Timur, Syamsul Huda, TV One mengabarkan. Pemirsa, pegiat dan pengusaha sound horeg di Kabupaten Blitar, Jawa Timur menolak fatwa haram yang dikeluarkan hasil Batsul Masail dan Majelis Ulama Indonesia. Mereka menilai fatwa tersebut tidak memiliki dasar yang kuat.
Fatwa haram sound horeg dari hasil Bahsul Masail dan Majelis Ulama Indonesia MUI mendapat penolakan dari pegiat dan pengusaha sound horeg di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Muzahidin atau dikenal dengan Mas Brewok yang merupakan orang pertama pencetus sound horeg menilai fatwa haram tersebut tidak memiliki dasar yang kuat karena kajiannya tidak melihat langsung pelaksanaan di lapangan. Ia meminta agar fatwa tersebut dilakukan kajian ulang secara menyeluruh. Menurutnya selama ia menggeluti usaha sound horeg tidak ada kerugian yang ditimbulkan kepada masyarakat karena sudah diatur melalui peraturan daerah masing-masing kabupaten dan kota. Kalau kita sih tidak masalah ya, karena kan itu sebenarnya itu yang diharamkan itu kan mungkin aktivitas yang bersamaan dengan acaranya sound horeg. Jadi kalau soundnya ya kita juga menolak lah, kalau dibilang haram kita juga tidak bisa. Sound system ini kan kayak bagian dari alat gitu. Jadi kita kalau untuk itu sih kurang setuju. Sebelumnya Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur mengeluarkan fatwa haram terhadap sound horeg. Fatwa menyebutkan sound horeg banyak mudarat dan mengganggu ketertiban masyarakat. Salah satunya penggunaan audio sound horeg dengan intensitas suara melebihi batas wajar. Meski demikian, hingga kini hal tersebut tidak mengurangi permintaan sound horeg untuk mengisi dan meramaikan sejumlah acara di Kabupaten Blitar. Dari Blitar, Jawa Timur, Muhammad Imron, TV One mengabarkan.